Bantu. Dapat nggak rekamnya? Dapat. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal kepada pemangku hajat manakib Bapak Ustadz Ali Nurdin beserta keluarga, pada Ketua LD TQN Depok, GMPS Ibu Bella, Ikhwan, Akhwat, Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal jamali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqal. Wa ala alihi wa sahbihi khairas sahbin wa al. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa bita'atih wa bimudawamati dzikrillahi thabitil musalsal ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Qala aidan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Qala aidan jaddidu imanakum bi kathrati qaul la ilaha illallah. Segala puja dan puji syukur di setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita, teriring insan-insan ilahi yang membasahi lidah, memenuhi relung jiwa dengan zikrullah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat hidup dan kehidupan, nikmat sehat walafiat, dan puncak dari segala nikmat adalah nikmat Islam, menjalani syariat dengan raga dan fisik kita. Nikmat iman, menghadirkan hati dan jiwa menempuh tarekat. Nikmat ihsan, hakikat sadar diri bahwa semuanya adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Islam, syariat, iman, tarekat, ihsan, hakikat dibungkus dengan ni'matul akbar. Nikmat yang paling besar adalah ni'matul dzikir, nikmat berzikir. Zikir adalah nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat-nikmat Allah yang besar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Berzikir kepada Allah adalah akbar, lebih besar dari seluruh ibadah-ibadah yang besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Perjalanan hidup makhluk yang bernama manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan sekaligus terakhir pula diciptakan.
Sisi ruh yang disebut lahud itu adalah awal Allah ciptakan. Sisi lahud adalah sisi arwah. Awal pertama kali Allah ciptakan adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa mim. Aku adalah Ahmad yang dibuang mimnya menjadi Ahad. Kesendirian Allah, beliau bernama Ahad, Esa, Tunggal. Lalu Allah berfirman, kuntu kanzan mukhfiyan uridu ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa likai u'rifa. Aku adalah khazanah yang terselubung. Aku berkenan ingin dikenal. Tersebab itulah ku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Maka Allah bertajalli si Ahad itu, muncullah Ahmad. Muncullah Ahmad. Ya Jabir, awal ma khalaqallah ruha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, wahai Jabir, sahabatku, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ruh Nabi Muhammad. Dialah awal penciptaan. Dialah bernama Ahmad. Lalu dari ruh Muhammad inilah tercipta al-insan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kata insan itu menunjukkan kepada arwah. Ana abul insan, ay abul arwah, wa Adam abul bashar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Baihaqi. Aku ini bapaknya insan, bapaknya arwah, sedangkan Adam bapaknya bashar. Kalau dalam Al-Quran kata bashar itu terulang sebanyak 44 kali. Maknanya adalah sesuatu yang nampak, terdiri dari tanah, air, api, udara, dilengkapi dengan akal dan syahwat. Nah, ini wadahnya, cangkang itu terakhir dicipta. Adapun ruh kita, arwah kita, awal Allah ciptakan dari ruh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6.000 tahun setelah itu terciptalah Nur Muhammad. Qad ja'akum kitab wa nurun, kitabun minallah wa nurun mubin. Surat Al-An'am. Telah datang kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, wa nurun mubin. 2 kali disebut. Telah datang kepadamu, qad ja'akum kitabun wa nurun. Telah datang kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dan nur yang nyata, yaitu Nur Muhammad. Semua makhluk tercipta dari Nur Muhammad, termasuk arsy Allah. Allah menciptakan lagi akal Muhammad, sumber inspirasi, sumber pengetahuan, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa salah satunya, misalkan, kenapa dijilat anjing itu harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Bukan karena nggak ada sabun di zaman Nabi. Ternyata hanya tanahlah yang bisa membunuh kuman-kuman virus yang ada pada air liur.
Masih banyak penemuan-penemuan para ilmuwan. Amerika juga lagi bingung, bolak-balik ke bulan, dia lihat bulan ada bekas belahan, bekas terbelah. Maka disebutlah akal Muhammad, sumber inspirasi dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kolam itu pena, segala alat komunikasi apapun sumbernya dari Nabi Muhammad. Setelah arwah manusia ini semuanya diciptakan, Pak Ustadz Ali Nurdin ini punya anak A, B, anaknya punya cucu, buyut, semua arwahnya sudah diciptakan. Itu ada dalam satu manqobah, jarang dibaca. Waktu itu Tuan Syekh Abdul Qadir menurut syariat sudah sakarat, sudah mau mati, sudah mau mati. Kata Tuan Syekh, gak usah kamu nangis, aku lihat di Lauh Mahfud, aku harus menurunkan satu keturunan lagi. Hidup, kawin oleh budak Afrika, punya anak. Itu namanya basirah. Karena sisi manusia yang namanya roh ini mengandung makna basirah. Basirah itu mata hati. Beda dengan basor. Kalau basor itu panca indera plus akal. Itu basor, sebutannya basor. Seperti di dalam surat Tabarak, alladzi khalaqa wa huwa 'ala kulli syai'in qadir al-mauta wal hayata sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tawabun farji'il basara hal tara min futur. Coba basormu, panca indramu dan akal, lihat langit. Ulangi lagi, lihat lagi tuh langit. Sumarji'il, 2 kali lihat sampai kamu capek dan lelah. Begitu agungnya ciptaan Allah. Itu basor, panca indera. Ini sisi basyar, sisi kemanusiaan. Itu dari Nabi Adam. Sedangkan kekuatan ruh arwah ini yang sudah mengambil perjanjian primordial. Ini meminjam istilah Cak Nur Khalis Majid. Jadi ada perjanjian primordial, kalau bahasa kitabnya Ahdullah, perjanjian Allah. Arwah ini ditempatkan di satu alam azali untuk mengambil perjanjian. Surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil anak keturunan Adam dari sulbi mereka. Jadi manusia itu walaupun dibakar, dibuang ke laut, yang gak hancur itu sulbi, Pak. Sulbi itu gak akan hancur, dia tetap ada. Lalu Allah membuat kesaksian, Allah membuat syahadah, kesaksian atas arwah mereka. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahid. Mereka semua arwah menjawab dengan jawaban yang sama. Tentu kami menyaksikan Engkau adalah Tuhan kami. Disitulah inti daripada manusia, ruh ar-ruhul qudus, ruh yang suci. Itulah yang dinamakan tiflul ma'an, bayi makna, suci, sesuci-suci. Bahkan bukan hanya menerima Allah sebagai Tuhan, 99 thinking has, 99 asmaul husna itu sudah disibghah, diserap oleh yang namanya arwah. Jadi semua arwah memiliki 99 suara hati nurani. Orang barat tuh percaya dengan nurani, cuman dia bingung suara nurani itu ada berapa. Islam jawab ada 90.
Bahkan saya coba menterapi waktu itu karyawan Matahari. Jadi kalau Ginanjar itu menemukan 1990 Ginhar, kalau si Brokok ini menemukan di antara 99 itu ada satu yang dominan pada diri setiap manusia sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Jadi saya hitung-hitung jumlah Asmaul Husna itu ada yang berjumlah misalkan 129. Ada orang bernama Husain. Husain itu dihitung, siapa yang Husain? Kanan. Jadi Husain itu dihitung namanya 129. Ya udah besok saya panggil 120. Ternyata begitu saya tanya, maaf Bapak ini orangnya kasar ya? Bapak orangnya kasar, ini galak dan sebagainya. Jangankan sama orang, sama binatang aja saya bilang Bapak, oh iya benar Pak. Ya udah, bacalah ya Latif sebanyak namamu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif 129. Saat kau baca ya Latif bukan ke Allah, tapi autosugesti ke dalam diri. Aku yang lembut, aku yang lembut, aku yang lembut. Insya Allah sembuh jadi lembut. Jadi aslinya dia Latif sebenarnya, tertutup sama nafsunya. Makanya begitu dia bertarik, ini kan lagi bicara Islam tentang syariat. Itu terapinya seperti itu. Jadi di antara Asmaul Husna itu ada hubungannya dengan nama-nama seseorang. Jadi semua insan, semua tiflul ma'ani itu pasti sama suaranya. Jadi Asmaul Husna itu tidak eksklusif milik orang Islam, milik semua insan yang punya roh. Kita lihat saudara kita non-Islam Kristen, dia sabar dalam menghadapi musibah. Di dalam dirinya ada sabur. Ada lagi orang non-Islam, dia selalu grateful, bersyukur, terus ada asyakur di dalam diri. Makanya syarat jadi presiden itu gampang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, baru Malik. Rahman dulu, Rahim dulu, baru Malik, nanti Kudus. Gitu. Kalau udah Kudus, salam sejahtera, mukmin semua orang. Harus Rahman dulu. Bukan kampanye kan? Biasanya nggak pilih. Ar-Rahman itu nggak pilih kasih siapapun, mau Muslim, mau kafir, mau siapapun mengasihi. Tapi ingat, harus ada Rahim, sayang, tegakkan keadilan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Barulah Al-Malik. Barulah Malik. Kalau udah Malik, dia nggak memperkaya diri, dia selalu kudus, mensucikan, membersihkan. Barulah As-Salam, Al-Min, dan seterusnya. Jadi Asmaul Husna itu milik semua insan. Bukan bicara soal agama. Kalau agama itu aturan dan peraturan. Antara perda satu dengan perda wilayah lain udah beda. Apalagi soal agama, udah pasti beda. Nah itulah inti yang namanya manusia yang ingin saya sampaikan di sini. Kita punya tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu sama dengan bayi. Bayi itu kan gak ada dosa, suci, bersih. Tiflul ma'ani juga bersih, suci. Tidak mengenal munafik, tidak mengenal ghibah, tidak mengenal maksiat. Dia murni. Maka disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu ruh, bukan fisik, bukan jasad. Begitu sempurnanya. Nah si ruh ini dia nggak mau menempatkan jasad yang kotor. Dia nggak mau. Ini bukan tempatku. Aku nggak mau. Dengan kata lain, terpaksa dan dipaksa atas kudroh dan iradah Allah. Tsumma radadnahu aswala. Masuk dengan sangat terpaksa, terpenjara. Saat dia masuk ke dalam jasad manusia, maka Nabi mengatakan mamin mauludin yuladu alal fitrah.
fa abawahu ayyuhawidani au yumasirni au yumajisani. Tidak ada seorang yang bayi yang lahir kecuali di atas fitrah. Apa? Fitratul tauhid. Sudah mengesahkan Allah. Semua bayi itu Islam. Kedua orang tuanya lah jadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Begitu dia lahir, ini catat baik-baik, putuslah ruhnya dengan ruh Muhammad Rasulullah. Maka Kanjeng Syekh Tuan Abdul Qadir Jalani dalam tafsir Al-Jailani ketika dia bahas tentang surat Ad-Duha tentang yatim, apa kata tafsir? Bila irsyadin wala mursyidin. Itu kata Kanjeng Syekh. Yang disebut yatim itu nggak ada petunjuk dan nggak ada guru mursyid yang ngasih petunjuk. Makanya fa'amal yatim fala taqhar. Menghadapi non ikhwan jangan dibentak, jangan dihardik, rangkul. Jangan pakai gaya Husain gitu. Rangkul yatim fala taqhar. Siapa yatim di situ? Non ikhwan. Yang belum ikhwan fala taqhar, jangan dihardik. Tapi harus dilindungi, dijaga, jangan dicibir. Ya. Sama Iwan itu. Anak mana itu ya? Kenapa sih Nabi Muhammad SAW begitu dicaci, dicerca, dilempari batu? Tetap dia senyum. Karena Nabi sudah mencapai tingkat hakikat. Jadi orang tarekat itu nggak ada bilang begini, itu mah Nabi, saya kan bukan Nabi. Salah. Kenapa Nabi Muhammad bisa seperti itu? Karena beliau sadar wa idromaita walakinna Allah rama. Ketika engkau Muhammad melempar anak panah ke musuh, bukan engkau yang melempar, tapi Allah. Kamu tuh nggak ada apa-apanya. Jadi Nabi Muhammad sadar yang menggerakkan orang Yahudi, orang kafir menghina dia itu Allah buat, Allah yang buat. Jadi kalau orang tarekat itu ada orang yang beriman. Yang disebut tarekat itu mereka yang beriman. Karena itu Nabi mengatakan ta'awadu billah min khusyu'in nifaq wa ma khusyu'in nifaq ya Rasulullah khusyu'ul badan nifaqul qalbi wa ma aktsara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq. Berlindung diri kepada Allah dari khusyuknya munafik. Apa ya Rasulullah SAW? Badannya khusyuk, raganya khusyuk, syariatnya udah bener, fikihnya udah bener, tapi kolbunya tidak khusyuk. Berarti belum beriman, berarti belum bertarekat. Itu Nabi yang ngomong. Itu ada di Masjid Nurul Asra dekat jam. Khusyukul badan nifaqul qalbi, badannya khusyuk, raganya khusyuk, fisiknya khusyuk. Syariatnya udah bener, dari takbir sampai salam, dari subuh sampai ke maghrib puasanya udah bener, udah nggak salah. Belum lagi pakai gamisnya, belum lagi pakai segala-galanya, udah bener nggak salah. Tapi kolbunya, kalau udah bicara kolbi berarti iman. Qalatil a'rabu aman. Orang Arab Badui menghadap Nabi sambil lugunya mengatakan, kami beriman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ulu aslamna, katakanlah kami baru Islam. Walam yadkhulil iman fi qulubikum. Nah, di situ iman itu belum menyentuh qalbumu. Jadi iman itu di dalam qalbu. Cukuplah kamu katakan sholatmu baru ragamu saja. Saksi hidup Bapak, saya diundang ceramah di Masjid Raya Jasmine Bogor. Imamnya itu hafidz Quran 30 juz, bukan juz 30. Bukan. Juz 30 itu bagus kan? Apalagi juz Al-Buka. Hafidz Quran, itu saksi. Rakaat kedua, mau rakaat kedua bangun dari sujud, Allahu Akbar, harus baca Fatihah kan? Fatihahnya lupa. Yes.
Fatihahnya lupa. Ada habis Quran. Fatal itu kalau Fatihah sampai lupa ya nggak sah sholat. Khusyuknya di Quran bukan ke Allah. Khusyuknya di Quran dia khusyuk di Quran, tapi nggak sampai ke Allah, nggak ada khusyuknya ke Allah. Abdurrahman ibnu Muljam, Sayyiduna Ali mau sholat subuh, itu bawa pedang nusuk ke sini pas di sini. Cis, Ali, hukum bukan punya, hukum milik Allah. Wa minan nas man yasyrik nafsahu ibtigha'a mardatil. Waktu dia bunuh dia baca ayat Quran. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah. Mati kau Ali. Abdurrahman ibnu Muljam gagal paham. Dan ini akan lahir ibnu Muljam dan sudah lahir sekarang. Bukan Allah. Iya. Ini kenyataan karena gagal. Nah, ketika roh masuk ke dalam jasad putus tuh. Lahirlah hadis laqinu mautahu la ilaha illallah. Mauta jamak dari mayyit. Talqinkan, diktekan, ajarkan. Mayit di antara kamu la ilaha illallah. Saat sakarat nggak ada jaminan. Yang baca talqin pun bebas, siapapun boleh. Saat mayit ditanam, rohnya dikembalikan antara kain kafan dan jasad untuk menjawab soal kubur, dibacakan buku talqin dan nggak dijamin dia bisa baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu ashabahu jama'atan wa furada. Nabi mentalqin kalimat la ilaha illallah kepada seluruh sahabat-sahabatnya, baik secara berjamaah maupun perorangan. Secara fisik ya udah ketemu sahabat dengan Nabi, tapi ruhnya belum nyambung, disambungkan. Itu makna daripada talqin, menyambungkan ruh yang terputus, yang tadinya yatim tidak menjadi yatim, masuklah dalam lingkaran yang disebut faidul barakah, limpahan barokah dari Rasulullah kepada sahabat, khususnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina ini cikal bakal tarekat dari empat ini. Pernah dengar ada tarekat Siddiqiyah? Itu sambungnya kepada Rasulullah. Tapi jangan memberikan nama, hasanatnya harus benar-benar tersambung, bukan sembarang. Turun lagi kepada tabi'in, itu limpahan barokah. Makanya ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun, kama qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Tidak kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah di situ adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Dengan dasar syariat raga kita melaksanakan rukun Islam, lalu hati kita, jiwa kita ikut melaksanakan, berarti tarekat. Kalau sudah raga fisik dan jiwa sudah menyatu dalam ibadah, dia sadar diri, ini hakikatnya adalah Allah yang buat, bukan saya. Itu mencapai tingkat hakikat. Ketika raga kita, fisik kita sholat, saum, zakat, haji, lalu ruh kita, jiwa kita ikut sholat dengan menempuh apa? Tarekat. Tidak ada cara lain kecuali tarekat. Inna syari'ati ja'at ala 13 tariqatan la yalqal abdu rabbuna illa dakhalal jannah. Nabi mengatakan syariatku ditegakkan di atas 313 tarekat. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah melainkan dia masuk surga. Jadi tarekat itu hukumnya wajib, bukannya sunnah. Wajib.
Seorang yang sudah hafal Quran, hafal sunnah sekalipun, kata Buya Hamka, antara seorang abid dan ma'bud itu harus ada jalan yang ditempuh. Jalan itulah bernama tarekat. Selama kau nggak menempuh jalan itu, kau nggak akan menemukan Allah. Khusyukmu di Qur'annya saja, khusyukmu di hadismu saja, khusyukmu di bacaanmu saja. Bacaannya fasih, gerakannya fasih, khusyuk bacaannya, tapi nggak sampai ke Allah, nggak sampai. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu sirnya Allah, rasanya Allah. Aku Allah hanya bisa dirasa. Inilah kekuatan ruhani. Muncullah basirah. Tuan Syekh sudah tahu nanti bakal ada orang yang berburuk sangka kepadaku. Dia datang kepadaku atas dasar cinta karena melihat aku ini seorang kaya, pencinta dunia. Lalu dia berbalik, aku siapkan loh 40 kuda buat kamu datang. Itu basiroh. Dan basiroh itu gak mungkin dikemukakan setelah kejadian. Ada orang Jogja datang ke Abah, mau pulang udah beli tiket kereta. Abah bilang jangan pulang. Bah, saya sudah beli tiket. Abah ganti tiket kereta pakai uang Abah. Ganti. Abah kangen. Tuh bahasa seorang mursyid kangen. Kalau bahasa dukun nanti bakal kejadian begini. Itu dukun. Datang ke warung. Abah kangen. Nggak jadi berangkat. Kejadian kereta itu celaka. Itu namanya basir. Laula anna syayatina yaqumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawati wal ardh. Itu dalam Miftahus Sudur. Sekiranya setan-setan tidak menutup kolbu manusia, tidak ditutup oleh setan, manusia akan bisa menatap alam malakut dan alam ardh. Semuanya bisa kita. Basirahnya kebuka. Basirohnya kebuka. Alatnya udah dikasih oleh Abah melalui talqin. DKM, Dzikir Khataman Manaqib. Ketika kita sudah mendapatkan talqin, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Bila kamu sudah selesai sholat yang 5 waktu, zikir. Zikirnya jangan kurang dari 165. 165 itu angka dari la ilaha illallah. Lam pada huruf abjad itu kelipatan 30. Abajadaha alif 1, ha itu 5, lam itu kelipatan 30. Itu rumus, nggak bisa diganggu-gugat. 2 tambah 2 berapa? Insya Allah 4. Kok pakai insya Allah? Yang udah barang 4 pakai insya Allah. Udah tau 4. Nah, lam itu 30, ha itu 5, alif 1. Lam pada la ilaha illallah itu jumlahnya ada 5. 30 kali 5 150. Haknya itu 2 kali 5 berarti 10, 160. Alifnya pasti 5, 165. Jadi tarekat manapun itu 165 karena huruf la ilaha illallah jumlahnya 165. Beda lagi kalau dihitung per 1, jumlahnya 12. Itulah yang disebut 12 mata air. Bani Israel umat yang paling jenius, paling pintar. Berkali-kali dia minta kepada Nabi Musa, berkali itu juga dia langgar. Terakhir dia bilang, Musa kali ini kami minta, kalau bisa turunkan hujan, aku beriman kepada Allah. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min thnata asyrata aynan. Musa, pukul batu itu dengan tongkatmu. Ingat, pukul dengan keras kena sasaran.
Ingat, pukulnya dengan keras kena sasaran. Ada yang pukulnya keras tapi nggak kena sasaran dia. Ada yang pukulnya hancur. Enggak. Akhirnya terpancarlah 12 mata air. 12 mata air itu la ilaha illallah. Tongkatnya itu adalah zikirnya. Batunya itu adalah qalbu manusia. Karena setelah itu Bani Rasul menolak. Tsumma qasat qulubuhum kal hijarah au asyaddu qaswah. Kolbu mereka, bukan otak loh, bukan akal mereka. Kolbunya keras sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu. Pukul zikirnya dengan berisi. Ada orang berzikir suaranya tong kosong, nggak ada isinya. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau kata Abah, bagaikan pasukan tentara yang sedang berbaris. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keras. Kedua, kena sasaran, Pak. Jangan. Ini kemana? Orang kesini kok ke atas atas. Nah, kalau itu sudah terbuka, pasti basirah Bapak para ikhwan. Tanda orang basirohnya hidup itu disebut kasyaf, terbuka kegaiban. Ada kasyfus syaitan, ada kasyfun nafsi, ada kasyfur rahmah. Ada terbukanya basiroh tapi diselimuti syaitan. Tapi terbuka, bisa melihat ini, bisa melihat itu. Seperti anak indigo. Anak indigo itu anak bermasalah, jangan dimintai, tunjukkan. Anak indigo itu anak yang ketumpangan jin sejak kecil, dilurusin. Nah, kalau kasus setan ini banyak, seorang orang suluk ini dipengaruhi oleh setan. Bisikan setan. Semua itu terjadi. Kedua, kasfun nafsi, setannya nggak masuk tapi setan khonasnya masuk. Apa itu? Ada rasa ujub di dalam diri, merasa bangga, dekat sama keluarga, merasa ini. Itu binaan gue itu semua. Depok saya. Makomnya belum nyampe. Itu kadang begitu, itu ujung banyak tuh. Iya. Pak, bagaimana kita nggak bisa kemasukan kasfu setan sama kasfu nafsi? Pegang wa'tasimu bihablillah. Hari Jumat pagi, pangarsa Panghaji Baban dipanggil oleh Abah. Ban, ini maklumat dari Abah, wa'tasimu bihablillah. Baca sesudah penutup doa. Paji Baban pakai akal. Tuh, kelas Paji Baban ini masih pakai akal, bagi ente. Bah, pakai jami'an nggak, Bah? Iya, ayat itu lagi uang atas semua biar beli jami'an kan? Jami'an wala tafarraqu. Bukan terus itu sampai habis. Enggak, uang atas semua bihablillah saja. Enggak pakai jami'an, enggak. Itu maklumat terakhir. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu semua para ikhwan. Bukan sendiri itu. Wa'tasimu jamak, harus kebersamaan. Berpegang teguhlah semua ikhwan kepada tali agama Allah, kepada Abah Anom. Itu maksudnya. Yang dimaksud wa'tasimu bihablillah ditaruh di dalam akhir doa. Kenapa? Orang berdoa pasti punya harapan. Orang berdoa pasti punya obsesi. Harapan kadang-kadang suka lebay. Minta segala macam. Ada dasar syahwat. Ditutup. Ingin cari mursyid lain sesudah Abah wafat.
Turunlah maklumat itu tujuannya ikhwan, berpegang teguhlah kepada Abah Anon, tidak kepada yang lain. Itu maksud maklumat itu. Bukan kemana-mana. Dan ingat, bukan wa'tasim. Ayo ketua RD, ajak semua ikhwan pegang Abah Mursyid. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Wa'tasimu id kuntum a'daan. Ingat dulu kamu sebelum ikhwan, sebelum dapat talqin, kamu a'daan, bermusuhan. Cekcok dulu. Lebay dah. Apa yang dimaksud bermusuhan itu, Pak? Antara akal, hati, dan sikap nggak pernah nyatu. Itu yang dimaksud a'daan. Akal mengatakan A, hati mengatakan B, sikap C, nggak pernah nyatu. Karena nggak pernah nyatu, itu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka ditalkinkan, disatukan kolbumu. Jadi talkin itu bukannya otak, kolbunya disatukan. Cuman, bagaimana nyampe kotak mulu? Bukan akal. Jadi nggak perlu milah wakil takin. Wakil takin itu kata pangersa Abah hanya meminjam raga wakil talqin, bukan akhlaknya. Itu Abah yang ngomong, bukan saya. Abah meminjam raga wakil talqin, bukan akhlaknya. Jadi bukan jadi panutan wakil talqin. Wakil talqinnya nggak beres, itu urusan dia dengan pribadi, dengan Allah, bukan urusan kita. Sama wakil talqin kawin lagi, bawa mau kawin lagi. Hah? Iya. Kalau Usman nggak apa-apa Usman. Dia meniru katanya. Itu ada kata akhlak. Iya, benar. Mubalik corongnya Abah. Udah jelas semuanya. Masing-masing udah bagian. Nah, waktu dipinjam raganya udah banyak bukti. Saksinya saya, wallahi saya sumpah, ini orang lapangan. Saya ke Mojokerto, ada wakil talqin almarhum Ustadz Miftah, Iya. kena stroke, ngomong sama saya pelok. Iya, ada. Jelas, dia nalkin nggak pelok, dia nalkin nggak pelok, beres nalkin pelok lagi. Siapa yang nalkin? Jelas, saksi hidup saya di Mojokerto, orangnya masih ada, fotonya masih ada. Begitu dia nalkin beres, nggak ada pelok lagi. Saksi kedua ada di Bogor, namanya David. Dia indigo dari kecil, tumpang anjing. Dan David bilang indigo jin. Pak, nanti kalau anak bapak lulus SMA, bapak kan tinggal di Rawamangun, udah talkinannya Pak Wafi. Cerita itu, ini anak nggak hilang jinnya di dalam. Begitu Pak Wafi talkin, gemparlah semua. Abah Anom datang lagi. Udah gempar. Jadi kan nyelonong begitu aja. Dia yang dilihat. Walaupun di batu masjid. Beres selesai. Ini apa Wafi dari mana aja Pak? Masih banyak. Terakhir di Semarang. Mubalik, naudzubillah dariknya, bukan seperti saya, Allah yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mubalik pindah ke sebelah. Saya nggak mau nyebut 38. Ya jangan. Kalau sebut 38 berarti Sama itu aja. mengakui. Iya, betul. Nggak ada. Iya. Pokoknya tengah sebelah. Ya, sebelah. Dia ceramah ke sana kemari, meninggal Pak. Meninggal, juriknya gentayangan. Ngetok-ngetok wakil talqin, minta ditalqin. Sekarang tetangga sebelah karomah Abah lagi mengalir di Mandalas, maka ditelanjangi habis-habisan. Dia berbuat sesuatu yang di luar nalar. Itu karomah Abah lagi berjalan. Maka kembalilah id kuntum adan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Itu kata-kata ikhwan gitu. Dengan nikmat talqin kamu jadi ikhwan.
Namun harus hati-hati ngomong ikhwan. Bukan berarti orang yang gak ditalkin bukan ikhwan. Bukan. Menyebut kata ikhwan untuk membatasi bahwa ini ikhwan yang sudah ditalkin. Makanya manakib itu tidak boleh mengundang yang bukan ikhwan. Kalau andai kata dia mau datang tidak dilarang. Karena itu yang perlu ditegaskan, zikir jahar, zikir khafi ba'da sholat fardu itu hukumnya wajib bukan sunnah. Ketika bapak gugur di subuh harus dibayar di zuhur, zuhur dibayar di asar sampai ke isya bayar. Pak, kalau saya bayar di muka bagaimana Pak? 1000 kali saya zikir, jadi entar al-zuhur nggak zikir, asar. Jawabannya gampang. Kalau ente sarapan sama makan siang makan malam jadi satu bisa nggak? Bisa. Makan malam, makan siang, makan pagi jadi satu. Jadi bisa. Muntah-muntah ya. Itu harus dikodok, harus dikodok. Kedua, jangan tinggalkan khotaman. Semales-malesnya ikhwan, jangan tinggalkan khotaman. Minimal seminggu sekali dah. Khotaman itu adalah badan raganya tarekat. Karena di dalam khotaman itu kontemplasi kita kepada Allah. Tafakur kita kepada Allah. Di sanalah banyak manfaat yang luar biasa tanpa guru mursyid ngasih tahu apa fadilah. Yang pertama dan utama mewakili Quran 114 surat diwakili dengan Alam Nasroh dan Al-Ikhlas. Karena orang yang membaca Al-Ikhlas itu sama juga membaca Al-Quran 30 juz. Begitu juga Alam Nasroh. Nah, 2 surat ini mewakili 30 juz tadi. Bukan berarti orang tarekat nggak baca Quran, salah. Orang tarekat tetap baca Quran. Sama juga gini, man sholat subhi jama'atan thumma qa'ada. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk di saja sampai masuk waktu istirahat, bahwa hajjan, maka sama juga dia haji. Hakikat haji syariat ente belum haji, jangan gembor-gembor, udah 3 kali haji nih. Kenapa habis Isra? Nah, ini di dalam khotamah itulah biasa pertama dan paling utama kita menyambungkan roh kita kepada arwahul muqaddas. Karena untuk mencapai Allah tidak bisa nalar dan kolbu berjalan sendiri. Manusia itu kan punya potensi akal. Akal itu untuk tafakur tentang ciptaan Allah, kolbu untuk merasa di dalam diri kedekatan kepada yang maha goib, lahirlah iman. Lalu anggota tubuh adalah amal solehnya. Nah, antara kekuatan zikir membuahkan iman, kekuatan fikir melahirkan ilmu, keduanya digabung baru Rabbana ma khalaqta hadza batila. Amal soleh kita memandang segala sesuatu yang baik aja, gak pernah yang buruk. Nah, kalau ini sudah dimiliki oleh ikhwan, kekuatan khotaman itu adalah untuk bisa mencapai Allah butuh seorang guru mursyid. Apa itu mursyid? Mursyid bukan fisik, mursyid bukan raga, mursyid bukan wujud, bukan. Yang wujud ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jelas wali tidak pernah cemas, tidak pernah murung, mereka yang takwa, wujud wali. Semua nabi dapat nur Allah. Semua nabi dapat nur Allah. Nurun ala nur. Nur Allah di atas segala nur. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Allah berikan nurnya ini kepada hambanya yang dikehendaki. Siapa yang pertama? Seluruh nabi dapat nur. Berarti seluruh nabi adalah mursyid. Seluruh nabi mursyid. Sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain. Karena itu Allah wafatkan semua anak laki-laki. Nabi diwafatkan karena nggak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka wafat semua. Karena nggak ada nabi perempuan. Nah, siapa yang muncul? Wali-wali Allah. Di antara wali-wali Allah itulah ada yang mursyid, wali yang mursyid. Jadi apa yang disebut wali mursyid?
Mursyid itu tidak akan pernah mati nurnya, terus memberikan bimbingan kepada semua. Kalau Abah Anom meninggal dunia tidak ada kekuatan dalam membimbing, bukan seorang wali. Dia tetap membimbing. Nah kan sudah mati. Nah, kalau udah mati kenapa baca salam kepada ahlul kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat. Ente baca salam ke siapa? Kepada arwah. Arwahnya berarti mati hidup. Hidup. Nah bukan nabi aja hidup, apalagi para nabi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ente baca salam ke siapa? Arwah kan, hidup mati. Hidup. Assalamualaikum ahlal kubur. Di dalam sholat, dialog kita dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong itu sama Nabi. Makanya kalau ada seorang Habib di Jawa, gampang membuktikan kalau dia benar ketemu Nabi. Ente cium tangannya, itu wanginya nggak pernah hilang. Baru dia benar-benar ketemu Nabi. Jadi orang yang ngaku ketemu Nabi, ente cium aja tangannya. Kalau bawa jengkol, karena tangan yang udah ketemu Nabi, wanginya nggak akan hilang. Sama cuma hilang. Itu wangi Japarot. Nah, inilah hakikat. Nah, disinilah yang namanya khotaman. Nggak ada meminta di dalam khotaman. Tidak ada satupun yang kita minta kepada Allah dalam khotaman. Kita hanya memuja dan memuji Allah. Allahumma ya qadiyal hajat. Duhai Allah pengabul segala hajat. Duhai Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Ada kita minta? Kita memuji Allah. Sekalinya kita minta sesuatu yang gak jelas, rasa. Kita minta rasa supaya hidup bersambung dengan Allah. Itu yang kita minta. Ya Fafiyah Lutfi Adrikni bilutfikal khafi. itu rasa, supaya rasa ini sirih tersambung ke Allah terus. Nggak bisa ke Allah tanpa harus melalui mursyid. Nggak akan bisa. Jadi kalau ada di Mensos Gempar, ada seorang wanita masuk Kristen gara-gara dia sholat tahajud. Gue nggak kaget. Nggak punya mursyid. Itu aja jawabannya gitu, Pak. Ada seorang wanita dia sholat tahajud, Pak. Ya, Mensos. Gara-gara dia sholat tahajud dia masuk Kristen. Kaget. Nggak kaget. Oh nggak ada mursyidnya. Nggak ada mursyid pasti kesasar. Kesasar semuanya, Pak. Nggak ada musik kesasar. Nah sekarang lagi diperbincangkan, Abah Anom sudah meninggal. Jadi nggak bisa harus cari guru hidup, karena dalam Miftahul Sudur kata-kata ada hayy juga, ada hidup yang apa, yang bagaimana. Robitoh terus berjalan. Di samping DKM, zikir khotaman itu maknanya luar biasa. Sekalinya kita minta rasa di situ. Terakhir kita mengakui dosa di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mau cari kanuragan Pak Ustaz Ali. Ni'mal maula wa ni'man nas itu kanuragan. Kalau saya mau buka itu katanya. Oh, ketika kita baca ni'mal maula wan nasir itu ilmu kanuragan itu. Dan dipakai wan. Ini saya mantan. Sabar aja. Saya pernah masuk silat Sinlamba. Dalam Sinlamba itu ada pelatih, ada perawat. Kalau pelatih fisik, kalau perawat daleman. Saya perawat. Kalau Sinlamba benar nggak akan hilang dia masuk tarekat, orang nggak ada nyambat, nggak ada apa. Ngerti Pak? Nah, itu bekas-bekasnya Cenggerut itu masih ada. Ketika saya baca ni'mal maula tergambar tuh orang jahat. Ya, manusiawi lah, nggak usah. Mulai dikedutin perut, nah lo hancur lo. Dia masih ada bengalnya, Cing. Iya, nyampe ke dia. Puasa rekening berapa? Rekening berapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Kalau udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ngapain mikirin urusan kerjaan? Ngapain mikirin urusan duit? Kan udah hasbunallah. Tahu sejarah Pak Ustaz Ali? Nabi Ibrahim mau diberangus sama Namrud. Ingat lo, api lo, mati lo, kata si Namrud. Saya mau tanya sama bapak, jawab pertanyaan saya. Pada saat itu Nabi Ibrahim waras atau tidak?
Waras dong. Kalau dia waras, Nabi Ibrahim sadar kalau api itu panas. Sadar. Kenapa dia berani masuk? Kenapa dia berani masuk? Datang Jibril. Jibril datang. Ibrahim, aku selamatkan kau dari api. Apa jawab Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jibril, engkau juga makhluk. Aku nggak mau makhluk. Yang aku mau hasbunallah, Allah saja. Kau juga makhluk. Tuh tingkat tauhidnya udah nyatu. Andai kata Nabi Ibrahim menerima pertolongan Jibril, nggak salah loh. Tapi Ibrahim monotis, ketuhan hanya ke Allah saja. Keluarlah kalimat hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Seakan-akan Ibrahim, engkau juga makhluk, hai Jibril. Gue nggak mau makhluk, yang gue mau Allah, hasbunallah. Jelas? Karena dia udah menyatu dengan Allah, lalu Allah berfirman, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api engkau diciptakan panas, membakar, tapi khusus bagi hasbunallah wa ni'mal wakil, kau jadi dingin. Kau jadi dingin. Sadarkah Nabi Ibrahim kalau itu api panas? Sadar. Kenapa Nabi Ibrahim berani masuk? Karena dia sadar api adalah makhluk, tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Yang menghidupkan, mematikan, yang menciptakan api. Ini yang harus dipahami oleh ikhwan waktu baca hasbunallah. Jadi ketika baca hasbunallah, kita syariat udah, dagang udah, semua udah, usaha udah, masih mikirin hasbunallah. Udah ketawain sama Allah, katanya udah hasbunallah. Ya. Ada bahasa ini dari ketua tadi, jadi pelajaran buat saya. Ketika kita robitoh itu beda. Beda tawasul, beda ngalap barokah dengan robitoh. Harus dipahami. Ketika kita baca tawasul kepada Abah, itu langsung aja, nggak usah bibarokah wa karomah, nggak usah. Kalau baca bibarokah wa karomah, nggak sampai Fatihah kita ke Abah. Udah. Fatih Sambas bin Abdul Ghaffar, Syekh Toha, Abdul Karim, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Ahmad Sohibul, baca Jularifik, udah selesai. Kalau baca bibarokah, berarti inti nggak baca Fatihah ke Abah. Di mana letak barokah wa karomah? Nanti waktu doa. Bibarokah wa karomah syama sobilal Tajul Arifin Al-Fatihah. Benar itu nggak salah. Tapi waktu tawasul jangan baca barokah. Inti nggak sampai ke Abah, gimana sih? Nyambung. Ada begitu Penempatannya. Atau bisa bihaqi syama sohibul Tajul Arifin, bihaqi syama sohibul hasil maqasidana barokah. Silakan. Nah, yang terakhir Robito. Kalau Robito itu ngomong ke Abah, minta tolong ke Abah, itu aja. Misalkan waktu anak saya mau lahirkan, itu ketaruhannya mati cemberut, antara mati dan hidup, sampai saya nangis di anak ketiga. Saya jerit, Abah pun anak Abah, tolong Abah, Abah pun anak Abah, tolong Abah, tolong Abah, tolong. Mau berangkat kita di mana Robi ke Abah, tolong saya. Ngomong. Musyrik sama dokter yang ngomong bilang nggak musyrik. Tolong saya dokter. Dokter gimana sih? Nggak ada orang hidup nggak pakai tawasul, Pak. Apa? Orang-orang Wahabi yang sekarang mau caleg nih, dia pasti wasilah ke ente, jangan lupa milih aneh. Wasilah bukan? Jangan, ente minta ke Tuhan aja. Ya Allah, pilih saya sebagai caleg, itu aja. Jangan pakai kampanye. Kampanye tuh tawasul, Bapak. Nggak ada orang hidup tanpa wasilah. Semua orang hidup pasti ada wasilah. Nggak ada orang hidup tanpa wasilah. Siapa manusia yang pertama kali wasilah? Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun dia tobat, nggak diterima tobat. Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfir dunubana wa khotoyan. Itu Nabi Adam kata. Ya Allah, dengan hak kebenaran Muhammad. Kenapa nggak disebut Nabi? Nabi Adam nggak tahu itu Muhammad siapa, maka dia panggil Muhammad aja. Allah bilang, dari mana lo tahu Muhammad dan? Coba. Kan gue ciptain semua lo berdua.
begini Allah nun sewu ya Allah, bukan saya enggak ini. Waktu aku lihat di aras itu ada tulisan Allah Muhammad, Allah Muhammad. Saya juga nggak tahu siapa ini Muhammad, kok berdampingan dengan namamu, maka aku berwasilah dengan dia. Maka diterimalah, ya wasilah tawasul sama, maka diterima semua. Jadi nggak ada orang yang tanpa wasilah. Kalau dibilang orang wasilah itu syirik, ya udah nanti lagi pemilihan nih, jangan mau. Kalau darah Abu Habibie Rizal, nggak mau, lo minta ketuaan aja. Lo sakit, lo minta ketuaan aja. Gak usah pakai ke dokter. Makanya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Syariat raga kita, tarekat adalah batin kita, hakikat adalah Allah. Ketiga ini menyatu baru mencapai makrifat. Nah, di dalam khotaman itulah hanya satu-satunya yang kita minta supaya tumbuh rasa di dalamnya. Jadi udah ya, hasbunallah wa ni'mal wakil udah jelas. Makanya usahakan jangan khotaman singkat aja, sekali-kali yang full gitu. Sekali-kali yang full. Iya. Ini yang ngomong khotaman full. Wallah, ana sumpah, ana nggak pernah setiap khotaman nggak full, selalu full. Senin Kamis full. Ada ikhwan, kalau bukan ikhwan nggak, ikhwan datang. Ustaz, khotaman Senin. Iya, saya biasa khotaman Senin. Oh, saya juga biasa, Bun. Ya. Rosi. Lagi COVID, Pak. Ya udah makomnya udah beda. Makom syariat tapi baca. Iya. Pertama kali dulu 10 tahun yang lalu khotaman itu bisa 5 jam, Pak. Bener 5 jam. Tapi terus ilangin keagulan. Kesombongan diri itu ilangin, si Toras bisa baca ini tuh ilangin, bikin zero. Ilangin tuh nggak gampang loh, susah. Mau tahu cara ngilangin? Robito. Sandarin ke Abah. Assalamualaikum Abah, wali Allah, assalamualaikum ya Habibullah, Syahmat Sohibul Abad Tajul Arif. Sandarin ke dia, nanti hilang sini sebab. Begitu disandarin gitu, maka Abah lah yang membackup. Zaman Abah sepuh beda dengan Abah mursyid kita Abah Anon. Maaf, hormat kita tanpa ada Abah sepuh, Abah Anon nggak ada, betul. Tapi ingat, mursyid kita Abah Anon. Kalau kita menyebut 2 mursyid, berarti kita punya 2 mursyid. Iya. Abah sebut tetap disebut, nggak mungkin, harus disebut. Tapi tidak menyebut mursyid, karena dia bukan mursyid kita. Mursyid kita Abah Anon. Non saya. Kalau kita sebut 2 mursyid, berarti kita punya 2 mursyid. Yang kita sebut mursyid adalah Abah Anon. Kita kan mau sebut karomah barokah Abah sepuh, silakan, nggak dilarang. Karomah Abah Anon silakan, tapi jangan menyebut kata mursyid. Karena satu mursyid kita Abah Anon. Di zaman Abah sepuh itu kalau lagi talqin zikir, mau zikir khafi, itu harus puasa dulu. Berat ya Abah sepuh, nggak gampang. Zaman masuk Abah Anon, di backup semua oleh Abah Anon, cukup Abah yang. Nah, udah tau ente di backup, ente santai-santai kan kurang ajar ente. Udah tahu di backup sama Abah Anon, udah segala-galanya, udah diringankan. Nyari guru lagi lah. Nah, terus nanti dicoba tuh, kalau di Bogor udah ada tuh, Haji Dede, mantap. Dia mulai jam 9 tuh, rame-rame, terus nanti jam 12 istirahat tuh. Ada istirahat di kota mah. Boleh kan? Bisa istirahat. Ntar jam 2 terusin lagi. Ya latih. Oh boleh. Boleh, silakan. Oh, boleh ya, dijeda boleh ya. Boleh. Mobil ngerokok dulu nggak? Wah, lama-lama tidur. Kalian tidur. Nah, itu pengalaman rohani saya, Pak. Akhirnya lama-kelamaan Cing Rudi Khotaman udah duduk di badan saya. Jadi kalau dari asar itu jam 5:15 udah beres. Bacanya dan DST Pak Ustadz. Enggak, Hasbunallah Pak. Terus-terusnya. Hasbunallah DST. Enggak dibaca. Ya latih 16.641 itu mencapai 25 menit. 25 menit. Wallahu a'lam. Karomah. 25 menit. Ya. Nah, di Atis pernah saya khotaman tang. Hanya pernah telepon ente asar.
Tadi nang ngangkat apa hataman cakep. Nah, masih ingat dari Nah, Senin. jangan lupa Nah, masih ya. ingat dari Senin. Jangan keseringan khotaman sendiri, nanti lama-lama jadi dukun. Oh gitu ya. Hati-hati. Ngeri juga. Sering-seringlah khotaman berjamaah. Ingat, sering khotaman berjamaah. Kecuali kalau kepepet, si Ustadz sibuk. Masa nunggu si Ustadz jadi nggak khotaman? Iya. Ustadz sibuk, sana Sibuk kemari. deh, emang. Khotaman ente dulu. Sibuk gimana? Ente berarti khotaman sendiri. Iya. Masa ngandelin si Ustadz? Iya. Udah khotaman sendiri, jangan sampai hilang itu khotaman. Nah itulah fungsi daripada khotaman. Jangan lupa siapin air. Tahadus bin Nikmah di Bogor pernah gempar Ustadz Toras, tukang mati orang yang udah sakarat. Begitu. Gempar Pak. Jadi orang udah sakarat susah mati minum air khotaman. Abah mati. Mati. Bener Pak, mati Pak. Istri Mbak ketakutan, jangan kamu kan yang datang bilang alhamdulillah Bapak udah mati. Daripada bersyukur mati. Orang mati susah. Mati. Jadi spesial semakin orang. Tapi orang yang udah sakarat yang susah mati. Itu udah sandarkan lagi ke Abah, jangan agul lagi. Ini yang bahaya kalau agul. Bahaya tuh. Kalau udah kasyafnya agul tuh bahaya. Ini. Mana yang gitu. Jangan pernah ragu kepada Abah Anom sebagai mursyid kita. Jadi gitu jelas Pak ya. Jadi nggak usah pakai bahasa Arab. Memang ada waktu itu Pak Arif Ikhwani pernah bertanya kepada Abah Anom, Bah, Robito ini begini bukan bacanya Assalamualaikum warahmatullahi zaman wa imam al-makan. Iya, benar, itu diiakan oleh Abah. Ente kan susah bahasa Arab, ngomong aja langsung. Abah, tolongan saya Abah, itu aja. Udah ngomong gitu aja, nggak usah pakai bahasa Arab, so tau Bang. Itu aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas kerugian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.